Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang manajemen laba atau earnings management. Pada materi yang pertama yaitu pola manajemen laba, di mana banyak cara yang dapat dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi waktu, jumlah, atau makna transaksi dalam laporan keuangan dengan melakukan pemilihan metode akuntansi dan accounting judgment. Menurut Scott, ada 4 berbagi pola yang sering dilakukan manajer dalam earning management, yaitu ada taking a bet, income minimization, income maximization, dan juga income smoothing. Dan ada tujuan manajemen laba untuk mendapatkan bonus. Yang pertama, Hilly 1985 mengamati bahwa manajer memiliki informasi dari dalam pada pendapatan bersih perusahaan sebelum pengelolaan pendapatan atau laba. Dan juga penelitian Haley menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah dan juga batas atas. Ketika laba berada di bawah, bonus manajer tidak mendapatkan bonus. Dan ketika laba berada di atas, cap manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Di Haley, peluang terbatas pada perusahaan rencana kompensasinya yang didasarkan pada pendapatan neto dilaporkan saat itu saja, yang disebut rencana bonus untuk sisa bagian ini. Kita juga melihat bahwa karena alasan pengurangan risiko, pola bonus mempunyai nilai lebih untuk memungkinkan pengambilan risiko yang mungkin berlebihan. Mereka bisa juga mempunyai solusi. Manajer akan meningkatkan net income perusahaan untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima. Jadi bagaimana sih manajer mengelola laba bersih? Nah, jadi hal ini mengasumsikan bahwa manajer menggunakan metode akrual dengan formula laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasi dikurang atau dilebih akrual bersih yang dapat dipecah menjadi laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasi kurang atau lebih akrual non-diskresional bersih kurang atau lebih akrual diskresional bersih. Asumsi penjelasan untuk 4 poin akrual yaitu ada beban amortisasi, kenaikan pada piutang usaha bersih, kenaikan pada persediaan, dan juga penurunan pada utang usaha kewajiban akrual. Ada motivasi lain pada earnings management. Yang pertama ada motivasi kontrak. Ada alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak, yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi, yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak. Antara manajer perusahaan merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini akan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Ada 2 tujuan, yaitu kontrak antara manajemen dengan perusahaan, kontrak antar perusahaan, dan juga dengan kreditur. Dan yang kedua ada memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Pengharapan dari investor bisa dalam berbagai bentuk dan cara. Contohnya, kemungkinan bisa didasarkan kepada laba dari periode yang sama pada tahun sebelumnya atau analisa terkini atau perkiraan dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menawarkan laba bersih dari nilai diharapkan secara tipikal akan menikmati peningkatan share price secara signifikan, sejalan dengan revisi investor pada probabilitas mereka dari performa baik di masa yang mendatang. Dan juga sebagian kebalikannya, bagi perusahaan dengan kejutan laba negatif akan mengalami penurunan share price secara signifikan dan mengalami kegagalan dalam perkiraan analisa laba. Tentunya para manajer yang kehilangan laba yang diharapkan bisa menawarkan penjelasan. Beberapa penjelasan jelas menghadapi masalah perusahaan. Kegagalan memenuhi laba yang diharapkan investor memiliki konsekuensi yang serius. Konsekuensinya memenuhi ekspektasi laba dan mempertahankan reputasi adalah dorongan manajemen laba yang sangat kuat. Ada initial public offering. Initial public offering adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go publik kepada investor yang berminat. Dengan melakukan IPO, perusahaan yang awalnya berbentuk privat maka menjadi perusahaan yang go publik. Menurut Fund, berdasarkan sampel yang berbeda menemukan bahwa manajer mengelola laba yang tinggi untuk tujuan IPO dan pembalikan akrual berikutnya yang mengurangi laba di masa depan. Hal ini menyarankan investor secara rasional mengantisipasi kehadiran perusahaan IPO yang melakukan earning management dan membangun antisipasi ke dalam jumlah yang mereka bayar untuk saham IPO. Ada sisi baik earnings management. Membuka komunikasi yang diblok atau terhambat.
Menurut DSA, konsep komunikasi yang terhambat atau diblok berasal dari Dembski dan Sampington. DSA menunjukkan kehadiran dari komunikasi yang diblokir yang bisa menurunkan efisiensi dari kontrak agen. Karena agen kemungkinan akan kekurangan perolehan informasi dan berkompensasi dengan bertindak. Jika hal itu sampai terjadi, maka pelaku utama akan menerima insentif untuk mencoba mengeliminasi atau menurunkan blokade informasi. Nah, menurut Gu dan Lee, cara untuk mengurangi blokade adalah pembelian saham. Pengungkapan barisan item mengurangi kemampuan manajer untuk menggunakan earnings management untuk mencapai perkiraan. Dengan demikian, kecurigaan investor bahwa perkiraan mungkin naikkan. Nah, jadi pada konteks ini, earnings management juga dapat sebagai alat untuk mengurangi blokade. Nah, ada bukti empiris sisi baik earning management. Menurut Subramanyam, membagi accrual ke dalam komponen diskresioner dan komponen non-diskresioner. Menggunakan model Jones, Subramanyam menemukan setelah pengendalian terhadap efek arus kas operasi dan accrual non-diskresioner pada pengembalian saham. Konsistensi dengan para manajer rata-rata menggunakan earnings management secara bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi bagian dalam tentang laba masa depan. Reaksi pasar yang positif terhadap komponen akrual diskresioner walaupun kurang positif daripada komponen asli. Nah, manajemen menggunakan akrual diskresioner untuk menyampaikan informasi yang berguna pada investor, juga mendukung hasil kontrak yang efisien. Nah, ada juga sisi buruknya nih, yaitu manajemen laba oportunistik. Meskipun teori dan bukti bertanggung jawab dalam menggunakan manajemen laba, ada juga bukti manajemen laba yang buruk. Contohnya kita lihat nih dari perspektif kontrak. Hasil dari tingkah laku oportunistik manajer, kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka. Investigasi mengungkapkan sejumlah motivasi untuk manajemen laba tersebut. Yang umum adalah kedekatan dengan pelanggaran perjanjian utang. Motif lainnya yaitu melakukan manajemen laba yang buruk muncul ketika manajer bermaksud untuk meningkatkan modal saham baru dan ingin memaksimalkan hasil dari penerbitan saham baru. Ada juga manajer menerima pasar sekuritas ekspor. Nah, teknik manajemen laba tidak selalu konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas. Mereka mengandalkan keterbatasan perhatian investor untuk menjaga tingkat manajemen laba sebagai informasi internal. Nah, manajer yang menekankan pada klaim laba performa bahwa ukuran ini lebih baik untuk menggambarkan kinerja perusahaan dari laba bersih GAAP. Namun, ketika laporan laba rugi didasarkan oleh GAAP yang tersedia, pasar yang efisien akan menyesuaikan secara cepat untuk item yang dihilangkan dari pengumuman laba performa. Konsekuensinya, tekanan manajer atas laba performa menyarankan mereka untuk tidak menerima efisiensi. Kebijakan manajemen laba tidak masuk akal jika pasar sekuritas efisien. Konsekuensinya, manajer yang terikat pada hal tersebut, mereka seharusnya tidak menerima secara penuh tentang efisiensi. Kemudian ada implikasi bagi akuntan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan. Pengungkapan perlu membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengevaluasi tata kelola perusahaan yang buruk dan juga efisiensi pasar. Cara lain untuk meningkatkan pengungkapan mencakup melaporkan dampak pada pendapatan inti secara umum, membantu investor dan komite kompensasi untuk mendiagnosis kelemahan item. Nah, cukup sampai situ saja. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye-bye.